Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufdal Falasyaga, NRP 10519100000050 dari Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang praktikum mata kuliah pemrograman microcontroller interface ADC. Mungkin langsung saja ke dalam praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan di sini ada Arduino Uno, selanjutnya ada LCD 16x2, terus ada project board. Di sini saya menggunakan sensor LDR, lalu ada resistor 10 k ohm. Selanjutnya yang terakhir ada kabel jumper. Fungsi sensor LDR di sini yaitu yang dimanfaatkan dalam berbagai jenis perangkat atau rangkaian elektronik dengan daya rendah seperti saklar otomatis menggunakan sensor LDR. Jika terkena cahaya maka listrik akan on. Sebaliknya jika itu contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya akan mengukur besar cahaya dari ruangan tersebut, ruangan yang saya gunakan. Saya sudah membuat video. Nah. Sebentar. Oke, berikut ini untuk video saya yang sudah saya buat berserta rangkaiannya. Selanjutnya, mungkin saya sedikit menjelaskan cara merangkainya terlebih dahulu. Yang pertama itu saya menggunakan project board untuk membantu merangkai seri dari Arduino dan LCD. Bentar. Maaf kameranya gerak-gerak. Oke. Fokus. Nah, ini kan yang di jumper dengan kabel merah ini ada SDA, itu yang terhubung dengan Arduino pin A4. Selanjutnya ada SCL yang terhubung dengan Arduino pin A5. Untuk ground dan VCC-nya itu saya taruh di project board. Ini yang kabel kuning ini dari ground LCD, terus yang kabel oranye dari VCC LCD. Selanjutnya untuk ground yang di Arduino saya menggunakan kabel hitam, terus yang di kabel merah saya menggunakan 5 volt. Oke, ini ada LDR sensornya. Yang pertama terhubung dengan kaki input. Terus yang kedua ini ada di tengah ini untuk kabel biru ini tersambung dengan pin A0. Terus ada disambungkan juga dengan salah satu kaki resistor di paralel gitu. Oke, ini lagi. Setelah merangkai mungkin langsung di hasilnya. Nah, ini karena kondisi lampu menyala di dalam ruangan, maka analog menunjukkan angka 700-an. Nah, ini saat kondisi lampu sudah dimatikan dalam ruangan. Maka angka analog menunjukkan 93. Untuk barnya sendiri karena saya setting untuk jika analog menunjukkan 1000 maka barnya akan full. Jadi menyesuaikan gitu. Makanya kenapa kok ini barnya hanya ada 1, karena analognya di bawah 100. Terus ini kenapa kok sensornya nggak sampai 0, karena terdapat
sedikit cahaya dari laptop dan dari LCD. Maka nilai analognya nggak sampai 0. Selanjutnya akan saya coba menggunakan flash. Nah ini. Maka nilai analog akan mencapai 1000. Ini dalam kondisi ruangan di dalam kamar dengan mati lampu. Ini saat saya coba menjauhkan dari flash saya akan berkurang nilai analognya. 900. Jika saya jauhkan maka akan berkurang. Nah, jadi sensor ini berjalan dengan baik. Gitu. Oke, mungkin itu untuk hasil. Selanjutnya saya akan ke codingannya. Untuk codingannya sendiri, yang pertama tadi kan saya menuliskan praktikum microcontroller saja dan nama saya dan NLP. Antara praktikum sama nama saya itu delaynya selama 3 detik. Dari atas mungkin liquid crystal A2C ini untuk LCD-nya. Sedangkan ini 16x2. Oke, LCD chat cursor ini mungkin menunjukkan dia praktikum di atas LCD yang atas, kolom atas. Hanya yang satu ini kolom bawah. Sama seperti cuma untuk yang ini sama seperti yang bawah, cuma bedanya yang bawah nama dan NLP gitu. Selanjutnya untuk nilai analognya, kursor 0,0 ini di atas, berada di atas. Selanjutnya untuk nilai analognya sesuai dengan sensornya ini masih diberi nilai analog. Untuk barnya sendiri, karena saya tadi ingin setting jika analog mencapai 1000 maka barnya full. Dan LCD-nya 16x2, 2 untuk atas sama bawah, jadi 2. 16 itu total apa ya? Kalau di huruf itu total hurufnya itu mencapai 16 digit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktikum kali ini. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan tentang soal formatif. Yang pertama ada pengertian data analog. Data analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Kecepatan gelombang disebut burst atau A besar Z kecil. Yang kedua, jelaskan pengertian ADC. ADC sendiri yaitu analog to digital converter, adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang ketiga, komponen apa saja yang mampu dikelola menggunakan ADC. Yang pertama ada sensor cahaya, tadi salah satunya LDR. Yang kedua ada sensor suhu, ini mungkin salah satunya LM35. Terus sensor tekanan, kemudian ada sensor kecepatan proses lintah, sensor magnet, sensor penyandi, flowmeter, sama flame sensor. Yang terakhir, perangkat yang diimplementasikan menggunakan ADC, data ADC, microcontroller AVR maupun Arduino. Di sini saya menggunakan contoh dengan sensor suhu LM35. LM35 sendiri itu komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Memiliki kekuatan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. Ini juga keluaran impedasi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dalam rangkaian kendali khusus, serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. LM35 bisa melakukan pendeteksian
terhadap suhu yang akan diukur, mendeteksi suhu ruangan, dan memberikan umpan pada alat lain seperti pendingin ruangan untuk dinyalakan atau dimatikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.